Nah, Pokoknya kan. Betul. Rokok gua di mana? di situ. Hah? Rokok gua Emang ada di situ? yang tadi. Oh. Ini udah on. Udah on ya. Oke, hai. Balik lagi di channel kita di Detik Production. Jadi Gimana? ya seperti biasa sih Om, ada berita-berita viral lagi gitu kan, yang menurut gua kayak gitu, Wadawidaw. ya wadidaw lah, wadidaw, cuaks gitu loh bahasa. Aneh. Ada yang aneh, ada yang kasihan sih. Iya. Untuk berita kali ini ya, bukan kasihan, miris dong. Tragis. Ya tragis, miris lah pokoknya. Ya. Kenapa harus ada Sampai kejadian kayak gini gitu. ya kayak gitu sih. Gimana? Langsung aja dibawain berita pertama. Coba. Jadi ya mungkin beberapa orang di sini udah tahu kali ya berita yang masalah yang anak SD meninggal karena dipaksa setubuhi kucing ya. Anjing. Kalau Yang itu ngurus siapa? Hah? Yang ngurus siapa? Kayak temen-temennya. Bukan dari pihak sekolah. Enggak dong. Oh bukan. Berarti Enggak. dari temen-temennya. Kayaknya Apa jatuhnya senioritas atau gimana? lebih ke pembulian sih itu jatuhnya sih. Dia cokel atau gimana? Jelek gitu. Gua nggak tahu. Enggak. Soalnya di berita juga nggak diterangin Coba tentang anaknya ya. Lu jelasin secara detail biar orang paham juga. Ini sumbernya ini ya jelas ya. Iya, soalnya CNN. ini gua bacain dulu ceritanya. Jadi, seorang bocah 11 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, orang Jawa Barat ya, meninggal dunia usai depresi akibat perundungan oleh teman-temannya. Tuh, benar kan teman-temannya. Korban dipaksa untuk menyetubuhi kucing sambil direkam menggunakan handphone. Pembulian, betul Iya pembulian. Iya. Terus ya, gua lanjut. Video perundungan yang dialami korban itu tersebar ke media sosial. Untungnya gua nggak nonton. Untungnya Gue sih nggak nonton. enggak. Jangan sampai sih, kasihan dong. Kasihan ya. Ya. Korban sempat depresi hingga meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Gue sampai nggak bisa apa ya? Kasih kesimpulan sih bingung gue. Bingung sih. Ya paling kita bilangnya ya, udahlah, nggak usah ngebully-bully lah gitu loh. Ya emang nggak boleh sebenarnya ngebully itu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Cukup di PS aja deh game bully. Aku jijik. Bangsat kau. Itu nggak apa-apa, karena game bentuknya. Ya kan. Gila ya zaman sekarang ya anak 11 tahun loh nih. 11 tahun. 11 tahun tuh ngapain? PS di rumah, pulang sekolah. Ya maksudnya lu nongkrong sama temen-temen tuh Enggak, gua nggak nongkrong. Umur 11 kan? Iya. Enggak, gua pulang, ganti baju, pakai singlet, pakai kolor dan PS. Sama sih gue ngapain sama-sama. Iya, main Tapi PS. umur 11 tahun ya. PS1 gitu. Iya. Belum ada kan? PS1. Ya PS1 Dulu ya. ya zaman gue tuh yang Nintendo. Ya, bapak udah tua juga. Nintendo terus apa tuh? Game Boy, Dingdong. Dingdong juga gue main. Ya, Dingdong. Terus yang apa ya? Tambahnya tuh segitiga ya kalau nggak salah. Rasakan nih kayak. Gue lupa Sega stick PS gitu loh. Sega ya. Oh, kalau ya pokoknya kalau nggak Sega Atari. Setahu gua. Sega. Ya pokoknya gitulah. Nah, gue dulu mainnya kayak gitu, umur 11 tahun nggak yang Ngebully orang. nggak ngebully, belum tahu juga gitu. Iya, ya. tahu. Ya Ya, mungkin paling parahnya ya ceng-cengan sama orang tua sih. Ini apa ya gue pembulan ini sih fatal sampai bulan korban gitu. Sekarang kalau udah kayak begini kejadian yang mau tanggung jawab siapa? Ya kan? nggak bisa juga, soalnya si pelakunya pun masih di bawah umur. Nah, makanya. Iya, soalnya kalau nggak salah juga di undang-undang kita kalau anak di bawah umur itu belum bisa untuk dijebloskan ke penjara. Belum. Ya kan? Oke, di berita kedua di sini tagline-nya itu jadi hindari berisik di malam hari dan ngeprank karena didenda 10 juta. Konten-konten ngeprank udah nggak boleh. Mungkin kalau berisik masih oke kali ya. Enggak, dasarnya apa dulu gitu. Ya kan? Mungkin kalau berisik kayak nggak jelas, kayak cuma ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya mungkin kita pun pernah ngerasain agak Kalau terganggu. coba kalau lu ngomong
maunya sama anak tongkrongan gitu. Kalau nggak dilibatin sama anak tongkrongan. Iya. Ya kan, jadi gue berisik kalau misalnya kayak di gang gitu atau nggak kayak di komplek. Ya gue berisik sebenarnya ya emang nggak dibenarkan juga, dan gue juga nggak mengiyakan kalau itu Perbuatan benar gitu. Tapi ini sih ada kadarnya ya, ada batasan-batasannya ya. Tapi di satu sisi mereka yang nongkrong itu mungkin menurut pandangan gue ya, sebagai kita anak tongkrongan juga kan. sebagai anak tongkrongan, anak-anak itu sebenarnya ngejaga lingkungannya. Iya. Kayak kriminal, kemalingan, soalnya kan banyak yang terjadi yang kayak gitu. Ya gue pun merasakan sih ketika memang benar-benar sepi, nggak ada orang, kasus kayak gitu ya siapa yang mau, misalkan gitu ada kasus kayak kemalingan atau kayak gimana gitu, ya susah juga karena nggak ada saksi. Tapi ketika ada anak-anak yang nongkrong kan pasti ngebantu lah, apalagi lu satu undangan gitu ya mungkin ya. Ya kan? Walaupun sekarang udah zaman canggih ya, kayak Ya. biasa lu bisa pasang CCTV di mana-mana, Bisa ngelacak ini, bisa lacak, jadi bisa ketahuan si tersangkanya siapa, di mana gitu kan. soalnya itu butuh waktu. Nah iya, Itu kalau ada anak tongkrongan gitu kan langsung ger kayak gitu loh. langsung aman gitu. Nah, Tapi gue nggak membenarkan juga kalau misalnya ketika nanti ada kejadian benar-benar ada maling, terus langsung main ini tangan sendiri, gitu. Hakim Main sendiri enggak. Kita tetap kayak misalnya gue ke jalur hukum lah. ya. Oke, gue lanjut ya. Ya secepol dua cepol nggak apa-apa. Tapi emang greget gitu kalau ketemu maling. Iyalah, pasti lah. Apalagi kalau udah kepegang ya kan. Soalnya apa ya, mungkin udah jadi budaya kita ya, kalau ketemu maling tuh kayaknya harus dipukulin gitu baru selain ke pihak Berwajib. Iya, pihak berwajib. Kayak kentang aja sih kalau nggak dipukulin dulu tuh. Iya, kayak rugi jatuhnya. Iya. Wah daging nih. Iya kan. Nah, brutal biasa kayak gitu tuh. Kalau lu? Oke ya, gue bacain dari berita kedua. Jadi, candaan atau ngeprank kerap kali dilakukan beberapa orang. Jadi dilakukan biasanya itu sebagai konten, baik di YouTube ataupun mau di sosial media lain lah. Oh dia buat khususnya konten ngeprank Nah, lah. untuk konten ngeprank. Jadi imbas dari hal ini, ada beberapa orang yang dalam kondisi tertentu mengalami kerugian atau kondisi kurang nyaman. Jadi kayak misalnya ngeprank kayak apa ya, ngagetin orang, Oh. kayak gitu. Misalnya di publik ya. Terutama kayak konten-konten yang apa? Yang setan-setan. Intinya ngagetin orang. Itu kan kalau misalnya orang yang lu kagetin ada penyakit jantungnya kan itu sebenarnya bahaya. Fatal. Iya. Tapi kan kita nggak bisa ngefilter gitu kan. Kayak misalnya gue bisa memposisikan kita ya, kita bisa memposisikan kita sebagai konten kreator. Misalnya konten kita tuh kayak ngeprank. Jadi kita orang random aja nih di publik nih, kita ngagetin tuh. Tapi kan kita nggak bisa tahu. Kita juga nggak bisa ngefilter nih orang ada penyakit enggak. Iya. Nah kayak gitu. Nah, Karena namanya kan pengaturan. nah mungkin dilemanya di situ ya. Iya. Tentang konten kreator juga. Tapi yang gue takutin kalau nanti ketika ada konten prank yang memang kayak bener-bener kayak settingan atau segala macam, Nah, tetap dikenalin itu yang gue takut. Soalnya mungkin ya kita kan juga nggak bisa tahu ya mana konten prank yang bener-bener natural sama yang bener-bener settingan gitu kan. Ya apakah kita harus minta izin dengan pihak setempat Nah. atau gimana tuh? Kita juga masih belum tahu ya. itu makanya nanti kan takutnya ketika ada ganjaran kayak begini di all in gitu loh. Oh iya, Kali iya, maksud gua. iya, iya. Jadi ini mau dipukul rata lah. Lu mau settingan, lu Mau apa? Iya. Iya. Intinya konten ngeprank enggak. Iya, didenda 10 juta, itu yang gue takutin. Ya gimana ya, di satu sisi juga gue kasihan sama konten-konten kreator sama konten yang ngeprank gitu. Meskipun settingan juga menurut gue ya kita kan sebenarnya kan bukan ngelihat konten-konten ngeprank kayak begitu mau settingan, mau natural itu kan cuma sebagai hiburan gitu. Iya. Iya kan, hiburan kita. Dalam pasal 260 RKUHP menjelaskan bahwa kita bisa melaporkan tetangga yang berisik di malam hari apabila ia tidak terima dengan keadaan tersebut. Setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari atau membuat seruan atau tanda-tanda berbahaya palsu, maka akan mendapatkan denda maksimal 10 juta. Mana 10 juta? Jadi intinya sih kalau misalnya dari pihak setempat nggak ada yang melapor, bahwasannya nggak ada hingar-bingar, sebenarnya aman. Iya. Ya nggak sih? Berarti kan ini kan
ini kan ganjaran yang di apa sih maksudnya ya? Ya kalau ada yang lapor begitu. Iya, intinya kalau ada yang lapor gitu kan. Kalau Intinya nggak, pihak polisi juga kan nggak ada yang maksudnya nggak tahu kalau nggak ada yang lapor gitu. iya benar. Kalau Berarti misalkan ada cepu. jelek, sifatnya jelek, jelek, sifatnya jelek. Orang mau bikin konten, mau nyari duit loh. Ya mungkin untuk para konten kreator ngeprank ya nggak apa-apa deh. Kalau sekarang lu settingan nggak apa-apa deh, sumpah. Udah nggak Tapi sih? lu pribadi ya, Hah? lu pribadi sebenarnya setuju nggak sih kayak konten ngeprank itu di apa ya, dipublish kayak gitu? Tergantung ngepranknya. Ngepranknya apa dulu? Lu lebih suka yang gimana? Maksudnya yang Kalau kayak prank-prank standar lah ya, kayak misalkan lu nge-prank ya kayak konten Atta lah gitu kan. Dulu, yang zaman dulu gitu yang nge-prank ya. Menurut gue ya biasa aja, ya udah. dia settingan kan? Settingan, cuman ya udah emang sebagai hiburan hiburan kita. Jadi dia tuh ngasih konten ke kita ya udah untuk sebagai hiburan aja. Ya, gue setuju aja sih kalau nge-prank, kecuali nge-pranknya bener-bener fatal. Misalkan lu lagi di mana gitu, terus lu kena prank bener-bener sampai yang bikin lu marah gitu, itu bahaya. Nah, itu yang tadi yang lu bilang. Jadi kan ketika ada salah satu si konten kreator bikin konten, dia itu nggak bisa ngefilter gitu, maksudnya batasan-batasannya dia gitu. A few moments later. Oke, Berita terakhir. berita pertama sama kedua. Berita terakhir. Oke, berita terakhir. Coba lu bacain, gimana? Berita terakhir. Lakukan seks bebas di luar nikah di penjara. Hei, Yang FBB traktir. Lebih ke tepatnya ke cowok-cowok yang mau kondom sih. iya, contoh mau hati-hati, FPB hati-hati. Iya, kesalahan. Jomblo bahagia. Jomblo lagi ya. Iya. Ini berita baik buat jomblo. Ya, kita baik ke jomblo. Gue nggak tahu kalau jomblo itu jomblo pacar kan? Iya, nggak ada yang tahu juga. Iya. Anjing, gue baca tagline-nya aja gila. Lamaran seks di luar nikah bisa masuk penjara 6 tahun. Isi beritanya itu adalah draft RKUHP yang telah mendarat di Kemenkumham RI kembali tuai kontroversi. Seks di luar nikah kini dilarang keras, bahkan diatur dalam undang-undang resmi di tanah air. Draft ini pun lantas menjadi sorotan para generasi muda termasuk beberapa influencer di tanah air. Hal ini dianggap tabu melihat banyaknya kasus seperti ini di tanah air. 1. Seks di luar nikah tak berhenti terjadi akibat apa? Ya karena kita pada sakit. Gue lanjutin lagi. Adanya larangan ini sendiri tercantum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pasal 461. Pasal ini sendiri mengancam pelaku perbuatan tidak terpuji ini akan dihukum paling singkat 6 bulan penjara. Paling singkat 6 bulan. ya, berarti minimnya 6 bulan. Ini 6 bulan, maksimalnya 1 tahun. Ya, tidak hanya di negara Indonesia, namun juga di beberapa negara lain aturan kumpul kebo. Jadi kebo ini kumpul. Enggak. Oh enggak gitu. Enggak. Kalau kumpul kebo itu ya pasti berat. Kalau yang maksud kerbau kan bisa terbang. Kebo bisa ya? Bisa terbang. Ya nggak boleh. Jangan boleh ya anjing. Okay. Juga ditetapkan oleh negara-negara lain dari Britania Raya hingga Singapura. Oh jadi Singapura juga ingin membolehkan? Iya, gue kira Singapura bebas. Enggak, dia kan Masih masuk Asia. masih ya beda sama Amerika. Ya kalau Amerika mah Nggak usah ditanya lah. nggak usah ditanya lah. Draft RKUHP yang diprotes besar-besaran oleh mahasiswa ini memang terus menuai kontroversi dari sisi pasal itu sendiri. Adanya aturan-aturan baru hingga larangan kritisi pejabat negara pun tentu menumbuhkan konflik antar masyarakat dan para penegak hukum. Pasal 415 sampai 416 sendiri berlaku apabila hal tidak terpuji tersebut dilaporkan orang tua, suami, istri atau kepala desa seizin dari si pelaku. Oh, jadi bisa terpidana itu ketika ada yang melapor. Jadi kalau tidak ada yang melapor, Aman. aman. Gimana kalau pendapat lu gimana? Pendapat gue ya. Ya. Aduh, anjing. Wah, ini kenapa nih bapak nih? Ada something nggak? Tapi emang sebenarnya sih nggak boleh ya. Seks di luar nikah itu. Ya kan nggak boleh. Itu kan Cuman hal
yang tapi enak. Enggak, maksudnya Enggak. mungkin dari beberapa mahasiswa juga kayak agak munafik gitu kan. Iya benar lah. Ya kan? Lebih tepatnya ke semua orang sih. Semua orang ya. Iya. Bingung juga gitu. Gua takut blunder aja. Jangan mancing dong. Jangan mancing. Pendapat gue ya, kalaupun ada yang lapor ya udah kita ikutin aja, maksudnya Sampai prosesnya sampai gimana kita ikutin aja. Dari mahasiswa yang di luar sana yang awal gitu. Ya terlepas setuju atau nggak setuju ya kita lihat hasilnya aja kan. Kalaupun diiyain ya udah. Maksudnya gue bisa gue bisa ngasih kesimpulan ketika sudah final. Jadi kalau misalnya masih kayak pro dan kontra kayak gini kan bingung juga. Tapi ya sebenarnya kalau gue bilang pasal ini pun sama kayak berita kita yang sebelumnya, kalau ada yang dirugikan, benar nggak sih? Kayak kalau misalkan tidak ada yang dirugikan dan pasangan ini sama-sama mau ya sebenarnya hak mereka juga. Tapi gue tidak membenarkan ya. Iya, walaupun Ya. sebenarnya dibilang hak oke boleh, tapi balik lagi ke Moral apa? Norma moral. ya norma kan peraturan. Normal. Norma. Iya, norma kan peraturan. Ya makanya kita lihat dulu nih nanti proses seperti apa kalau misalnya sudah berfungsi, sudah terbentuk, ya kan. Kalau baru ya udah nggak mau, berarti kan emang nggak boleh sebenarnya. Iya. Tapi di dalam agama emang nggak boleh.